Aku diusir dari desa karena hamil di luar nikah, pacarku dan keluarganya tak bertanggung jawab, 2 tahun kemudian kubuat mereka bungkap. Aku masih ingat betapa damainya hidupku dulu. Desa kami kecil, tapi hangat. Setiap pagi aku membantu ibu di ladang, atau menjahit pakaian untuk tetangga. Aku tak pernah merasa kurang, meski keluargaku bukanlah yang terkaya di desa. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta dan kebersamaan. Semua orang mengenal satu sama lain, dan warga desa selalu saling membantu. Itulah sebabnya aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, desa ini akan berubah menjadi tempat yang begitu dingin dan kejam bagiku. Semua bermula ketika aku bertemu Raka. Dia putra tunggal keluarga terkaya di desa. Keluarga yang selalu dihormati dan disegani oleh semua orang. Rumah mereka besar, tanah mereka luas, dan nama mereka selalu disebut-sebut dengan nada hormat. Raka tampan, pintar, dan punya senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Awalnya, hubungan kami hanya sebatas teman biasa. Kami sering bertemu di pasar atau saat acara desa. Tapi lama-kelamaan, kami mulai dekat diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Hubungan itu indah, rasanya seperti mimpi. Setiap kali aku bersamanya, dunia terasa lebih cerah. Dia mendengarkan semua ceritaku, tertawa atas lelucon kecilku, dan membuatku merasa istimewa. Aku pikir dia adalah pria yang akan selalu melindungiku, yang akan selalu ada untukku. Tapi ternyata, aku salah besar. Awalnya, aku tak curiga apa-apa. Kami selalu bertemu di tempat rahasia, di balik pohon rindang di tepi sawah, atau di gubuk tua di pinggir desa. Aku bahkan tak pernah berpikir bahwa hubungan kami mungkin salah. Bagiku, cinta itu suci dan tulus. Tak peduli di mana atau kapan kita bersama. Tapi aku tak pernah menyadari bahwa cinta yang tumbuh dalam bayang-bayang bisa begitu rapuh. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Hubungan kami semakin intens, dan aku mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Awalnya kupikir itu hanya karena kelelahan bekerja di ladang. Tapi setelah beberapa minggu, aku mulai merasa mual setiap pagi, badanku lemas, dan siklus bulananku tak kunjung datang. Hatiku langsung ciut. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menenangkan diri, berharap itu hanya masalah kecil. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku sudah mulai menduga. Dan ketika aku memberanikan diri untuk memberitahu Raka tentang hal ini, reaksinya benar-benar menghancurkanku. Kamu yakin? Katanya dingin, seolah-olah aku baru saja memberitahunya bahwa langit akan runtuh besok. Ini bukan tanggung jawabku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak bisa berkata apa-apa. Raka langsung berdiri dan meninggalkanku sendirian di gubuk tua itu. Aku menangis sepanjang malam, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku tak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Orang tuaku pasti akan marah besar jika mereka tahu. Dan warga desa, mereka akan langsung menghujatku tanpa ampun. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa kebohongan Raka akan menjadi awal dari segala petaka. Keluarganya mendengar gosip ini entah dari mana, dan mereka langsung menyerangku tanpa belas kasihan. Mereka membuat cerita bahwa akulah yang menggoda Raka, bahwa ini semua salahku. Dan yang lebih buruk, warga desa mulai percaya pada kata-kata mereka. Itulah awal dari kehancuranku. Desa yang dulunya rumahku tiba-tiba berubah menjadi neraka. Setelah malam itu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Aku tak bisa tidur, makan, atau bahkan berpikir dengan jernih. Kata-kata Raka terus terngiang di telingaku. Ini bukan tanggung jawabku. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Bukankah kami berdua yang memulai semuanya? Apakah semua kata-katanya tentang cinta hanya kebohongan belaka? Aku mencoba menemui Raka lagi, berharap dia akan berubah pikiran. Tapi setiap kali aku mendekatinya, dia langsung menghindar. Bahkan ketika kami bertemu di pasar atau acara desa, dia pura-pura tidak melihatku. Hatiku semakin hancur. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah menyerahkan hatinya kepada pria yang tak punya harga diri. Tapi masalah tak berhenti sampai di situ.
gosip mulai menyebar ke seluruh desa. Awalnya, aku tak tahu dari mana sumbernya. Namun, tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa keluarga Raka adalah dalang di balik semua ini. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk membuat cerita seolah-olah aku adalah gadis nakal yang mencoba menjebak Raka demi kekayaan keluarganya. Wanita itu hanya ingin uang, kata Ibu Raka suatu hari saat aku mendengarnya bicara dengan tetangga. Dia sudah merencanakan ini sejak awal. Anak kami tak bersalah. Aku hampir saja menangis saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa mereka begitu kejam? Apakah mereka benar-benar tak peduli bahwa aku sedang membawa anak Raka di dalam perutku? Apakah mereka tak punya sedikit pun rasa kemanusiaan? Warga desa mulai memperlakukanku dengan dingin. Yang dulunya ramah dan hangat, kini memandangku dengan tatapan penuh hinaan. Ketika aku lewat, mereka berbisik-bisik. Ada yang menyebutku pelacur, ada yang mengatakan bahwa aku mempermalukan desa. Bahkan anak-anak kecil pun mulai mengejekku. Apa? Kabar bayimu, Lila? Celetuk salah satu anak kecil suatu hari saat aku lewat di depan rumah mereka. Kapan ayahnya mau datang? Aku hanya bisa menundukkan kepala dan mempercepat langkahku. Aku tak bisa menjawab apa-apa. Air mataku sudah terlalu sering mengalir akhir-akhir ini, dan aku tak mau menambah beban hatiku dengan amarah. Tapi yang paling menyakitkan adalah reaksi keluargaku sendiri. Ayah dan ibuku, yang selama ini sangat melindungiku, tiba-tiba berubah. Mereka mulai marah besar setiap kali aku pulang ke rumah. "Kenapa kamu bisa melakukan ini?" bentak ayah suatu malam. "Apa kamu tidak tahu malu? Kamu sudah mempermalukan keluarga kita." Ibu juga malu, tambah ibuku dengan suara bergetar. Bagaimana kami bisa menatap wajah tetangga lagi? Aku mencoba menjelaskan bahwa ini bukan sepenuhnya salahku, bahwa Raka juga punya andil besar dalam semua ini, tapi mereka tak mau mendengarkanku. Bagi mereka, aku adalah penyebab semua masalah ini. "Kamu harus pergi dari sini," kata ayah suatu hari dengan nada dingin. "Kami tidak bisa mempertahankanmu lagi. Pergi, dan jangan kembali sampai kamu bisa membersihkan nama baik keluarga ini." Hatiku hancur saat mendengar kata-kata itu. Keluargaku, satu-satunya tempat yang selama ini kusebut rumah, mengusirku tanpa ampun. Aku menangis sepanjang malam. Tapi apa daya, pagi harinya, aku mengemasi sedikit pakaian dan meninggalkan rumah tanpa tahu harus kemana. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalanan yang membawaku menjauh dari desa. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah beban dunia ada di pundakku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku hanya tahu satu hal. Aku tak bisa kembali ke desa itu. Tidak sebelum aku membuktikan bahwa aku bukan gadis nakal seperti yang mereka tuduhkan. Tidak sebelum aku membongkar kebohongan Raka dan keluarganya. Dan saat itulah tekadku mulai tumbuh. Aku tak akan membiarkan mereka menang. Aku akan membalas semua ini, meskipun harus mengorbankan segalanya. Pagi itu, aku berdiri di depan pintu rumahku, untuk terakhir kalinya. Matahari baru saja terbit, tapi udara terasa begitu dingin, lebih dingin daripada biasanya. Aku menggenggam tas kecil yang berisi pakaian seadanya dan beberapa barang penting. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena angin pagi yang menusuk tulang, tapi juga karena rasa takut dan kebingungan yang menghantui pikiranku. Aku melihat sekilas ke dalam rumah. Ibu sedang duduk di kursi kayu dengan wajah tertunduk, sementara ayah berdiri di sudut ruangan dengan tangan terlipat di dada. Mereka tak menatapku. Mereka bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun saat aku pergi. Hanya ada keheningan yang menyakitkan, lebih tajam daripada pisau yang menusuk jantung. "Maaf," bisikku pelan, meskipun aku tahu mereka tak akan mendengarnya. Aku mencoba menahan air mata, tapi tetes demi tetes mulai jatuh tanpa bisa kucegah. Ini adalah rumahku, tempat aku dibesarkan. Tempat aku merasa aman selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, desa ini telah berubah menjadi neraka bagiku. Rumahku bukan lagi tempat perlindungan. Itu adalah penjara yang mencekikku hingga aku tak bisa bernapas. Aku memutuskan untuk pergi tanpa tujuan pasti. Kaki-kakiku melangkah keluar dari halaman, melewati jalan setapak yang dulu sering kulalui dengan senyum ceria. Sekarang,
Langkah-langkah itu terasa seperti berat ribuan kilogram. Setiap kali aku melewati rumah tetangga, aku bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk. Ada yang menatapku dengan iba, tapi lebih banyak yang memandangku dengan jijik, seolah-olah aku adalah sampah yang harus disingkirkan. Dasar gadis tidak tahu malu. Terdengar bisikan dari balik jendela salah satu rumah. Aku tak perlu melihat siapa yang bicara. Kata-kata itu sudah cukup untuk membuatku ingin menangis lagi. Tapi aku tak boleh menangis. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Setelah berjalan cukup jauh, aku akhirnya sampai di pinggir desa. Di sana, ada sebuah jalan kecil yang menuju ke kota besar. Aku tak pernah ke sana sebelumnya. Kota itu adalah dunia yang asing bagiku, penuh dengan orang-orang yang tak kenal siapa aku. Tapi mungkin itulah yang aku butuhkan sekarang. Tempat di mana tak ada yang tahu tentang masa laluku, tentang aib yang menempel di namaku. Aku melangkah maju, meninggalkan desa yang dulu kusebut rumah. Setiap langkah membawa kepedihan tersendiri, tapi aku tak bisa mundur. Aku harus melanjutkan hidup, meskipun rasanya dunia sedang runtuh di atas pundakku. Beberapa jam kemudian, aku tiba di kota besar. Suasananya begitu berbeda dari desa. Jalanan ramai dengan kendaraan, orang-orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa, dan gedung-gedung tinggi menjulang di mana-mana. Aku merasa sangat kecil di tengah keramaian ini, seperti seekor semut yang tersesat di lautan manusia. Aku tak punya uang, tak punya kenalan, dan tak tahu harus kemana. Perutku lapar, tubuhku lelah, dan hatiku hancur. Tapi aku tak boleh menyerah. Aku harus bertahan hidup untuk bayiku, untuk membuktikan bahwa aku bukan korban dari kebohongan Raka dan keluarganya. Malam pertamaku di kota besar adalah yang paling sulit. Aku tidur di bawah kolong jembatan bersama gelandangan lainnya. Dingin menyelimuti tubuhku, dan suara-suara kendaraan yang tak pernah berhenti membuatku sulit tidur. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang terus terngiang di benakku. Aku akan kembali. Aku akan membongkar semua kebohongan mereka, meskipun harus mempertaruhkan segalanya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau bahkan tahun depan. Yang aku tahu adalah satu hal, aku tak akan menyerah. Aku akan bangkit, bekerja keras, dan belajar cara untuk membuktikan kebenaran. Keluarga Raka mungkin memiliki kekayaan dan pengaruh, tapi mereka tak punya moral. Dan suatu hari nanti, aku akan membuka mata semua orang tentang siapa mereka sebenarnya. Keesokan harinya, aku mulai melamar pekerjaan di mana saja. Restoran, warung makan, toko kelontong. Aku tak peduli jenis pekerjaannya, asalkan bisa memberiku cukup uang untuk bertahan hidup. Ditolak berkali-kali, tapi aku tak menyerah. Aku tahu ini adalah awal dari perjalanan panjangku menuju keadilan. Dan dalam hatiku, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan kembali ke desa itu suatu hari nanti. Bukan sebagai gadis yang diusir, tapi sebagai wanita yang membawa kebenaran. Hidup di kota besar jauh lebih keras daripada yang pernah kubayangkan. Setiap pagi, aku bangun dengan tubuh yang terasa begitu lelah. Tapi aku tak punya pilihan selain terus bergerak. Aku harus bertahan hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk bayi yang tumbuh di dalam perutku. Dia adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih bisa bangkit setiap kali rasanya ingin menyerah. Awalnya, aku hampir putus asa. Aku melamar pekerjaan di mana saja. Tapi banyak yang menolak karena aku tidak punya pengalaman atau pendidikan formal. Ada yang bahkan memandangku dengan tatapan merendahkan saat mereka tahu bahwa aku seorang gadis hamil tanpa suami. "Kamu tidak cocok bekerja di sini," kata salah satu pemilik warung makan dengan nada dingin. "Pelanggan kami tidak suka melihat orang sepertimu." Aku menahan air mata dan mencoba lagi ke tempat lain. Akhirnya, seorang ibu tua yang baik hati memberiku kesempatan. Ia memiliki warung kecil di pinggir jalan, dan ia membutuhkan bantuan untuk mencuci piring serta membersihkan meja. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk menyewa sebuah kamar kecil di gang sempit di belakang pasar. Itu adalah awal dari perjuanganku. Setiap hari, aku bekerja tanpa kenal lelah,
Pagi-pagi sekali aku sudah berdiri di depan wastafel, mencuci piring yang tak ada habisnya. Tangan-tanganku mulai kasar dan berkerut karena terlalu sering terkena sabun cuci. Setelah itu, aku menyapu lantai, mengepel, dan membantu pelanggan yang datang. Kadang-kadang, aku juga harus menahan ejekan dari orang-orang yang lewat. Dasar, ibu-ibu muda tanpa malu. Celetuk seorang wanita suatu hari saat aku sedang membersihkan meja. Anakmu pasti akan tumbuh jadi anak nakal seperti ibunya. Aku hanya diam dan menundukkan kepala. Aku tak mau memperpanjang masalah dengan menjawab. Aku tahu mereka tak mengerti apa yang telah kulalui. Mereka hanya melihat permukaan, seorang gadis hamil tanpa suami. Mereka tak peduli tentang kebenaran, tentang bagaimana keluarga Raka telah membohongi semua orang. Tapi meskipun begitu, ada kalanya aku merasa sangat lelah. Ada malam-malam ketika aku duduk di sudut kamar kecilku, memeluk lutut, dan menangis tanpa suara. Aku tak tahu apakah aku bisa benar-benar bertahan. Tubuhku semakin berat karena kehamilan, dan rasa mual serta pusing sering mengganggu aktivitasku. Tapi aku selalu ingat satu hal. Aku tak boleh menyerah. Aku harus terus maju, demi bayiku, demi membuktikan kebenaran. Suatu hari, saat sedang istirahat di warung, aku bertemu seorang wanita bernama Bu Sari. Dia adalah seorang pekerja sosial yang sering berkunjung ke daerah itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saat melihat kondisiku, dia langsung mendekat dan menawarkan bantuan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada lembut. "Kamu kelihatan sangat lelah." Aku tersenyum, tipis mencoba menyembunyikan kesedihanku. "Saya baik-baik saja, Bu. Hanya ini semua agak sulit." Bu Sari mengangguk paham. Dia kemudian memberiku beberapa tips tentang cara menjaga kesehatan selama kehamilan, serta informasi tentang tempat-tempat yang bisa membantu ibu tunggal seperti aku. Salah satu hal yang paling berkesan adalah ketika dia memberitahuku tentang tes DNA. "Jika kamu ingin membuktikan siapa ayah biologis bayimu, kamu bisa melakukan tes DNA," katanya. "Tapi tentu saja, kamu butuh uang untuk itu. Jadi, sebaiknya kamu mulai menabung sedikit demi sedikit." Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Hatiku dipenuhi harapan sekaligus keputusasaan. Harapan karena aku akhirnya tahu ada cara untuk membuktikan kebenaran. Keputusasaan karena aku tahu tes DNA bukanlah sesuatu yang murah, dan aku masih jauh dari memiliki cukup uang untuk itu. Namun, kata-kata Bu Sari membuat tekadku semakin kuat. Aku mulai bekerja lebih keras lagi. Selain bekerja di warung, aku juga mencari pekerjaan tambahan sebagai pembantu rumah tangga di rumah-rumah warga. Kadang-kadang, aku diminta membersihkan toilet umum atau mencuci baju untuk tetangga. Aku tak peduli pekerjaan apapun, asalkan halal dan bisa memberiku penghasilan tambahan. Selama 2 tahun, aku bekerja tanpa henti. Bayiku lahir prematur, dan aku harus merawatnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ada malam-malam ketika aku begadang karena ia menangis terus-menerus. Ada hari-hari ketika aku harus meninggalkannya di rumah karena tak ada orang lain yang bisa menjaganya. Tapi aku tak pernah menyerah. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, "Ini semua akan terbayar suatu hari nanti. Kamu akan membuktikan kebenaran dan membalas semua kebohongan mereka." Selama 2 tahun itu, aku juga belajar banyak hal. Aku mulai memahami tentang prosedur tes DNA, cara membuktikan paternitas, dan langkah-langkah hukum yang bisa kujalani jika hasilnya positif. Aku bahkan mulai mencatat semua bukti penting, seperti rekaman percakapan dengan Raka, surat-surat dokter, dan segala sesuatu yang bisa membantuku membongkar kebohongan mereka. Dan ketika aku melihat tabunganku semakin bertambah, aku tahu bahwa aku semakin dekat dengan tujuanku. Suatu hari nanti, aku akan kembali ke desa itu. Aku akan membawa kebenaran bersamaku. Dan aku akan membongkar semua kebohongan yang telah mereka tutupi selama ini. Aku akan kembali, gumamku pada diri sendiri suatu malam, saat aku duduk di samping bayiku yang terlelap. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Hatiku dipenuhi tekad. Meskipun jalan ini panjang dan penuh rintangan, aku yakin bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan aku akan menjadi orang yang menegakkannya,
Setelah 2 tahun bekerja keras di kota besar, aku mulai merasa bahwa aku sudah cukup kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tabunganku perlahan-lahan bertambah, meskipun masih belum cukup untuk biaya tes DNA yang mahal. Namun, aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus mencari cara lain, cara yang lebih cepat untuk membuktikan kebenaran. Suatu hari, saat sedang membersihkan meja di warung, seorang pria muda masuk dan memesan segelas teh hangat. Dia terlihat ramah, dengan senyum yang membuat orang langsung merasa nyaman. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih, dan ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa ia bukan orang biasa. Setelah memesan, dia duduk di sudut warung, tampak sibuk dengan dokumen-dokumen di tangannya. Aku meliriknya sekilas, tapi tak terlalu memperhatikan. Saat itu, pikiranku masih dipenuhi oleh rencana balas dendamku. Namun, beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba menghampiriku. "Maaf, boleh aku bicara sebentar?" katanya dengan nada sopan. Aku mengangguk, meskipun sedikit ragu. "Ada apa, Pak?" Dia tersenyum tipis. "Namaku Dr. Andi. Aku seorang dokter umum yang baru saja membuka klinik di daerah ini. Aku melihatmu sering bekerja di sini dan... Maaf kalau ini terdengar aneh, tapi kamu kelihatan sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja?" Pertanyaannya mengejutkanku. Selama 2 tahun terakhir, hampir tak ada orang yang peduli padaku. Semua orang hanya memandangku sebagai ibu tunggal yang hidup susah tanpa suami. Tapi Dr. Andi berbeda. Ada kelembutan dalam suaranya, sesuatu yang membuatku merasa bahwa ia benar-benar ingin membantu. "Terima kasih," jawabku pelan. "Aku baik-baik saja. Hanya banyak hal yang harus kulakukan." Dr. Andi mengangguk, tapi tatapannya tetap tertuju padaku. "Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk datang ke klinikku. Aku bisa memberimu pemeriksaan gratis jika kamu membutuhkannya." Aku tersentak mendengarnya. "Gratis? Kenapa kamu mau membantu orang sepertiku?" Dia tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Karena aku percaya setiap orang berhak mendapatkan bantuan, apalagi seorang ibu yang sedang merawat anaknya sendirian. Kamu pasti punya cerita yang sulit, kan?" Aku menundukkan kepala, tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Selama ini, aku selalu menyembunyikan kesedihanku dari orang lain. Tapi entah kenapa, Dr. Andi membuatku merasa aman untuk bercerita. Aku diusir dari desaku karena hamil di luar nikah," kataku pelan, suaraku bergetar. "Pria yang menghamiliku, dia putra keluarga terpandang di desa. Tapi dia menyangkal semuanya dan meninggalkanku begitu saja. Keluarganya bahkan membuat cerita bahwa aku adalah gadis nakal yang mencoba menjebaknya. Aku tak punya tempat untuk pulang." Dr. Andi mendengarkan dengan sabar, tak menginterupsi sama sekali. Ketika aku selesai bercerita, dia menghela napas panjang. "Aku mengerti," katanya dengan nada serius. "Itu tidak adil. Dan aku yakin kamu ingin membuktikan kebenaran, kan?" Aku mengangguk. "Ya, aku ingin melakukan tes DNA. Tapi aku belum punya cukup uang untuk itu." Dr. Andi terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku bisa membantumu dengan itu. Tes DNA memang mahal, tapi aku kenal beberapa laboratorium yang bisa memberikan harga lebih murah. Jika kamu mau, aku bisa mengatur semuanya." Hatiku langsung berdebar-debar, pur mendengarnya. "Benarkah kamu mau membantuku?" "Tentu," jawabnya dengan mantap. "Aku percaya pada keadilan, dan aku akan membantu siapapun yang memperjuangkan kebenaran." Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir deras, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena harapan. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, aku merasa bahwa ada orang yang benar-benar berpihak padaku. Selama beberapa minggu berikutnya, aku mulai bekerja lebih keras lagi demi menambah tabungan. Dr. Andi sering datang ke warung untuk mengecek kondisiku dan bayiku. Ia juga memberiku saran tentang bagaimana cara menghadapi situasi nanti, ketika aku kembali ke desa untuk membongkar kebohongan Raka dan keluarganya. "Jangan khawatir," katanya suatu hari. "Aku akan ikut bersamamu ke desa nanti. Aku akan memastikan
Tes DNA dilakukan secara transparan, dan kita akan membuktikan kebenaran di hadapan semua orang. Aku tersenyum, merasa lega. Aku tak lagi sendirian. Ada seseorang yang bersedia membantuku, yang percaya bahwa aku berhak mendapatkan keadilan. Akhirnya, saatnya tiba. Aku memiliki cukup uang untuk biaya tes DNA, dan Dr. Andi telah mempersiapkan semuanya. Kami berencana untuk kembali ke desa minggu depan. Ketika aku membayangkan wajah Raka dan keluarganya ketika mereka melihat hasil tes DNA, hatiku dipenuhi tekad yang kuat. Aku siap, gumamku pada diri sendiri suatu malam, sambil memandangi bayiku yang tertidur pulas. Ini saatnya membongkar semua kebohongan mereka. Ini saatnya aku merebut keadilan. Minggu itu adalah minggu terpanjang dalam hidupku. Setiap detik terasa seperti jam, setiap jam terasa seperti hari. Aku tahu bahwa aku sudah siap untuk kembali ke desa. Desa yang dulu kusebut rumah. Tapi sekarang hanya meninggalkan luka mendalam di hatiku. Namun, meskipun tekadku begitu kuat, ada bagian dari diriku yang masih merasa takut. Takut menghadapi warga desa yang dulu membenciku. Takut menghadapi keluarga Raka yang memiliki pengaruh besar. Dan yang paling menakutkan, takut kalau rencanaku gagal. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Selama 2 tahun terakhir, aku telah bekerja keras, berkorban, dan bertahan demi satu tujuan, membuktikan kebenaran. Aku tak akan membiarkan rasa takut menghentikanku. Setiap malam, aku duduk di samping bayiku, memandanginya dengan perasaan campur aduk. Dia adalah alasan utama mengapa aku harus melakukannya. Anak ini bukan hasil kesalahan atau dosa, seperti yang orang-orang selalu tuduhkan. Dia adalah bukti cinta yang salah tempat, cinta yang hancur karena kebohongan dan keegoisan. Aku ingin dunia tahu bahwa dia adalah anak yang layak mendapatkan pengakuan, bukan aib yang harus disembunyikan. Aku akan memperjuangkanmu, bisiku padanya suatu malam saat ia tertidur pulas. Aku akan membuat mereka semua tahu siapa ayahmu. Dr. Andi sering datang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia memberiku dokumen-dokumen penting, menjelaskan prosedur tes DNA, serta memberitahuku apa yang harus kulakukan jika hasilnya positif. Ingat, kita harus tetap tenang dan profesional, katanya suatu sore ketika kami bertemu di kliniknya. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu bahwa ini lebih dari sekadar keadilan. Ini tentang harga diriku, tentang membersihkan nama baikku, dan tentang membuat keluarga Raka membayar atas semua yang telah mereka lakukan padaku. Akhirnya, hari itu tiba. Pagi-pagi sekali, aku mengemasi barang-barangku dan mempersiapkan segalanya untuk perjalanan ke desa. Dr. Andi akan ikut bersamaku, membawa perlengkapan untuk tes DNA. Kami naik bus menuju desa, jantungku berdebar-debar sepanjang perjalanan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi saat aku sampai di sana. Apakah warga desa akan menerimaku? Apakah mereka akan percaya pada kebenaran? Ketika bus mulai mendekati desa, kenangan-kenangan lama mulai membanjir dalam pikiranku. Jalan-jalan yang dulu sering kulalui, ladang-ladang yang pernah kubantu garap, dan rumah-rumah yang dulu ramah namun kini menjadi dingin bagiku. Semua itu terasa begitu asing sekaligus menyakitkan. Kita hampir sampai, kata Dr. Andi, membuyarkan lamunanku. Suaranya menenangkan, tapi tak cukup untuk menghilangkan gugup yang kurasakan. Bus akhirnya berhenti di terminal kecil di pinggir desa. Aku turun dengan langkah ragu-ragu, tapi Dr. Andi meletakkan tangannya di bahuku. Kamu bisa melakukannya, katanya lembut. Aku ada di sini bersamamu. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Langkah pertama yang kulakukan adalah menuju rumah orang tuaku. Aku tahu mereka pasti marah besar ketika melihatku kembali, tapi aku harus memberitahu mereka tentang rencanaku. Mereka berhak tahu apa yang akan terjadi. Ketika aku sampai di depan rumah mereka, hatiku berdegup kencang. Aku mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, ibu membuka pintu. Matanya membelalak ketika melihatku. "Lila?" katanya dengan nada tak percaya. "Ibu, aku pulang," kataku pelan,
mencoba tersenyum meskipun hatiku dipenuhi rasa cemas. Ayah muncul di belakang ibu, wajahnya langsung berubah masam. "Kenapa kamu kembali?" bentaknya. "Kami sudah bilang, jangan pulang ke sini." "Aku tidak datang untuk tinggal," jawabku cepat. "Aku hanya ingin memberitahu kalian sesuatu. Besok aku akan membongkar kebohongan Raka dan keluarganya di hadapan seluruh warga desa. Aku akan membuktikan bahwa dia adalah ayah biologis anakku." Ibu dan ayah saling berpandangan, tampak bingung dan marah sekaligus. Tapi aku tak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku langsung pergi setelah mengucapkan itu, meninggalkan mereka dengan wajah penuh pertanyaan. Selanjutnya, aku mulai menyebarkan kabar kepada warga desa. Aku memberitahu mereka bahwa aku akan mengadakan pertemuan umum besok pagi untuk membahas sesuatu yang penting. Tentu saja, banyak dari mereka yang skeptis. "Apalagi yang mau dibicarakan oleh gadis itu?" bisik seorang tetangga. "Dia hanya ingin mencari perhatian." Aku tak peduli dengan omongan mereka. Yang penting adalah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Tes DNA akan dilakukan tepat di hadapan semua orang, dan hasilnya akan membuktikan kebenaran. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di luar rumah kosong yang dulu sering kujadikan tempat bertemu dengan Raka. Ironis, pikirku. Tempat yang dulunya penuh dengan kenangan indah kini menjadi simbol kehancuranku. Tapi kali ini, aku tak sendirian. Dr. Andi duduk di sampingku, memberi dukungan tanpa banyak bicara. "Besok akan menjadi hari yang besar," katanya pelan. "Tapi ingat, apapun hasilnya, kamu sudah melakukan yang terbaik." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, dokter. Tanpa bantuanmu, aku tak akan bisa sampai di sini." Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu selama 2 tahun terakhir. Hari ini, aku akan membongkar semua kebohongan mereka. Hari ini, aku akan merebut keadilan. Pagi itu, langit mendung, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang menggelayuti desa. Aku berdiri di tengah lapangan tempat warga biasa berkumpul untuk acara desa. Tempat ini dulunya penuh tawa dan kehangatan, tapi sekarang hening dan dingin. Semua mata tertuju padaku dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, skeptis, bahkan jijik. Dr. Andi berdiri di sampingku, membawa tas berisi peralatan tes DNA. Ia tampak tenang, tapi aku bisa merasakan tangannya sedikit gemetar saat ia meletakkannya di bahuku sebagai bentuk dukungan. "Kamu bisa melakukannya," katanya pelan, nyaris tak terdengar oleh telingaku. Warga mulai berdatangan satu persatu, termasuk keluarga Raka. Mereka datang dengan wajah sombong, seperti biasa, seolah-olah mereka adalah dewa yang tak tersentuh oleh masalah apapun. Raka sendiri tampak cemas, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum sinisnya. Ibunya, dengan suara keras dan angkuh, langsung memulai serangan. "Lila, apalagi yang kamu inginkan dari kami?" bentak Ibu Raka. Matanya menyipit penuh kemarahan. "Kamu sudah cukup mempermalukan keluarga kami 2 tahun lalu. Sekarang kamu kembali hanya untuk membuat keributan?" Aku menatapnya lurus-lurus, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih dalam diriku. "Bu, aku tidak di sini untuk membuat keributan," jawabku dengan nada tenang, meskipun hatiku berdebar kencang. "Aku di sini untuk membuktikan kebenaran, untuk membuktikan bahwa anak ini..." Aku menunjuk bayiku yang sedang tidur di kereta dorong di sampingku, adalah anak Raka. Sejenak, seluruh lapangan sunyi. Warga desa saling berbisik, ada yang tampak terkejut, ada yang masih skeptis. Beberapa orang bahkan tertawa sinis. "Hah, bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Kamu hanya gadis nakal yang mencoba menjebak keluarga terpandang," teriak salah satu tetangga. Aku tak peduli dengan ejekan mereka. Aku sudah siap untuk ini. Dengan suara mantap, aku melanjutkan, "Aku akan membuktikannya hari ini, di depan semua orang." Dr. Andi akan melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Raka adalah ayah biologis anak ini. Langkah pertama adalah mengambil sampel DNA. Dr. Andi meminta Raka maju ke depan. Awalnya, dia ragu-ragu,
tapi tekanan dari warga desa yang penasaran membuatnya akhirnya melangkah maju. Dia duduk di kursi yang telah disiapkan, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat Dr. Andi mengambil sampel darahnya. Setelah itu, giliran bayiku. Aku memegang tangannya dengan lembut saat Dr. Andi mengambil sampel darahnya juga. Proses pengambilan sampel berlangsung cepat, tapi rasanya seperti berjam-jam bagiku. Setiap detik terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti bergerak. Warga desa tetap diam, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Bahkan keluarga Raka tampak gelisah, meskipun mereka masih berusaha terlihat tenang. Setelah sampel diambil, Dr. Andi mulai memprosesnya menggunakan alat portabel yang dibawanya. Ini akan memakan waktu beberapa menit, katanya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Selama menunggu hasilnya, suasana semakin tegang. Warga desa mulai berbisik-bisik lebih keras, ada yang mendukungku, tapi lebih banyak yang masih meragukan ceritaku. Sementara itu, Raka tampak semakin cemas. Dia terus berbicara dengan ibunya. Suaranya rendah tapi terdengar panik. "Kenapa kamu setuju untuk melakukan tes ini?" Desisnya pada ibunya. "Bagaimana kalau dia benar?" Ibunya memandangnya dengan marah. "Jangan bodoh. Kita sudah menutupi semuanya selama ini. Tidak mungkin dia bisa membuktikan apapun." Aku mendengar percakapan mereka dan tersenyum tipis. Mereka tak tahu bahwa kali ini, aku datang dengan bukti nyata. Akhirnya Dr. Andi mengangkat kepala dari alatnya. Semua orang langsung terdiam. "Hasilnya sudah keluar," katanya dengan nada tenang. Dia melihatku sejenak, lalu menatap warga desa. "Anak ini memiliki hubungan paternitas dengan Raka. Probabilitasnya 99,99%. Raka adalah ayah biologis anak ini." Seketika, seluruh lapangan terdiam. Warga desa saling berpandangan, ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh keluarga Raka. Keluarga Raka sendiri tampak seperti dunia mereka runtuh. Raka langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. Ini tidak mungkin!" Teriaknya panik, suaranya bergetar. "Dia pasti memalsukan hasilnya." "Tidak ada yang dipalsukan," kata Dr. Andi tegas. "Tes ini dilakukan sesuai prosedur standar medis, dan hasilnya valid. Kamu tidak bisa menyangkal fakta ini." Warga desa mulai berteriak marah. "Keluarga itu sudah membohongi kita selama ini," teriak salah satu warga. "Mereka harus dihukum." Keluarga Raka berusaha membela diri, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Semua orang mulai meninggalkan lapangan, membicarakan apa yang harus dilakukan terhadap keluarga yang selama ini mereka hormati. Aku berdiri di sana, menatap mereka dengan campuran lega dan amarah yang belum sepenuhnya hilang. Raka melangkah mendekatiku, wajahnya penuh ketakutan. "Lila, tolong, aku bisa menjelaskan," katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dingin. "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu dan keluargamu sudah membayar harga atas semua kebohongan kalian." Setelah pengumuman hasil tes DNA, desa yang tadinya sunyi tiba-tiba meledak dalam amarah. Warga desa mulai berteriak dan memprotes keluarga Raka, yang selama ini mereka anggap sebagai panutan. Semua orang merasa dikhianati oleh kebohongan besar yang telah ditutup-tutupi selama bertahun-tahun. "Bagaimana bisa kalian melakukan ini?" bentak salah satu warga kepada Ibu Raka. "Keluarga kalian selalu menyombongkan diri sebagai teladan moral, tapi ternyata kalian hanya penipu." Ibu Raka mencoba membela diri, tapi tak ada yang mau mendengarkannya lagi. Bahkan beberapa tetangga yang dulunya dekat dengan keluarganya mulai menuduh mereka sebagai penyebab hancurnya reputasi desa. "Kami malu," teriak seorang ibu parubaya. "Selama ini kami membela kalian, tapi ternyata kalian hanya menggunakan pengaruh untuk menutupi aib." Raka sendiri tampak seperti orang yang kehilangan arah. Dia berdiri di sana, diam, matanya kosong. Aku bisa melihat rasa bersalah dan ketakutan di wajahnya. Tapi aku tak punya belas kasihan lagi untuknya. Dia sudah memilih jalan ini ketika dia meninggalkanku tanpa ampun 2 tahun lalu. Akhirnya, kepala desa, yang selama ini netral dalam masalah ini, mengambil alih situasi. Dia berdiri di tengah kerumunan, mengangkat tangannya untuk meminta perhatian.
Cukup, katanya dengan suara keras. Kita semua sudah mendengar kebenaran. Keluarga Raka telah membohongi kita semua. Mereka tidak layak tinggal di desa ini lagi. Keputusan itu disambut dengan sorak-sorai oleh warga desa. Beberapa orang bahkan mulai mendorong keluarga Raka untuk segera pergi. Dengan wajah penuh malu dan marah, keluarga Raka akhirnya mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan desa tanpa sepatah kata pun. Tak ada yang menahan mereka, tak ada yang peduli. Mereka yang dulunya begitu dihormati kini menjadi orang-orang yang diusir dari tempat yang pernah mereka anggap rumah. Setelah kepergian mereka, suasana di desa mulai mereda. Warga desa mulai berbicara padaku. Banyak dari mereka meminta maaf atas sikap mereka yang dulu. Maafkan kami, Lila, kata seorang ibu yang dulu sering mengejekku. Kami salah menilaimu. Kami seharusnya lebih adil. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih dipenuhi luka. Tidak apa-apa, jawabku pelan. Yang penting sekarang adalah kebenaran sudah terungkap. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk tinggal kembali di desa. Orang tuaku, yang awalnya masih marah padaku, akhirnya meminta maaf. Kami salah menyalahkanmu, Nak, kata ayahku suatu sore saat aku duduk di halaman rumah. Kami hanya malu dan tak tahu harus berbuat apa. Aku mengangguk, mencoba memahami perasaan mereka. Meskipun hubungan kami sempat retak, aku tahu bahwa mereka tetap mencintaiku. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, kami mulai memperbaiki hubungan itu. Dr. Andi juga memutuskan untuk tinggal di desa. Ia membuka sebuah klinik kecil di pinggir desa, dan warga desa mulai mempercayainya karena dedikasinya selama proses tes DNA. Kami sering bertemu, dan lambat laun, hubungan kami semakin dekat. Dia sering datang untuk memeriksa kondisi bayiku, dan kadang-kadang kami hanya duduk bersama, berbicara tentang masa depan. Bayiku tumbuh dengan sehat. Warga desa mulai menerimanya sebagai bagian dari komunitas, bukan lagi sebagai aib. Banyak anak-anak kecil yang mulai bermain dengannya, dan para ibu sering mengunjungi kami untuk memberikan dukungan. Melihat senyum polosnya setiap pagi membuatku merasa bahwa semua perjuangan ini sepadan. Namun, meskipun kehidupan baru ini terasa lebih ringan, aku tak pernah melupakan luka yang ditinggalkan oleh masa lalu. Aku tahu bahwa aku tak akan pernah sepenuhnya pulih dari rasa sakit yang telah kualami. Tapi aku juga tahu bahwa aku lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Aku telah melalui badai terbesar dalam hidupku, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang. Suatu sore, aku duduk di tepi sawah bersama Dr. Andi. Bayiku tertidur di pangkuanku, dan angin sepoi-sepoi membelai wajah kami. Kamu sudah melalui banyak hal, katanya pelan. Suaranya penuh kelembutan. Aku bangga padamu. Aku tersenyum, merasakan ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Terima kasih, kataku. Tanpa bantuanmu, aku tak akan bisa sampai di sini. Dia mengangguk, lalu menatap matahari yang mulai tenggelam di cakrawala. Masa depan masih panjang, katanya, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku mengangguk, merasa lega untuk pertama kalinya dalam hidupku. Ya, masa depan memang masih panjang. Dan aku siap untuk menjalaninya, bukan lagi sebagai gadis yang dihina dan diusir, tapi sebagai wanita yang telah membuktikan kebenaran dan merebut keadilan.